Halo YouTubers, pertunjukan sulap pada dasarnya adalah seni. Sebagai orang awam, kita tentunya sering ketipu sama kecepatan tangan banyak pesulap. Makanya pertunjukan sulap bisa terlihat seperti beneran. Sudah menjadi aturan tak tertulis jika pesulap tidak mungkin mau memperlihatkan rahasianya. Namun di era penuh teknologi seperti sekarang ini, semakin sulit bagi pesulap untuk terus merahasiakan sulapnya. Sekarang ini, orang dengan mudah mengetahui rahasia sulap hanya dengan berselancar di dunia maya. Yang perlu kita ketahui, mereka melakukan itu juga latihan. Kita juga bisa melakukannya jika kita mau belajar. Berikut 10 rahasia trik sulap populer di dunia. Namun sebelum lanjut, silakan kalian tekan tombol subscribe di bawah video ini dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Menelan pedang. Salah satu ahli menelan pedang adalah Hannibal Helmurto dari Inggris. Saking berusaha meyakinkan aksinya, pesulap biasanya mengajak salah satu penonton naik ke atas panggung, lalu menyuruh penonton tersebut membantu memasukkan atau menarik pedang metal masuk atau keluar dari tenggorokannya. Beberapa sumber menyatakan bahwa dibutuhkan trik tertentu untuk bisa menelan pedang. Salah satu sumber adalah Harry Houdini mengatakan bahwa menelan pedang dibutuhkan trik, yaitu dengan cara menelan guiding tube terlebih dahulu sebelum menelan pedang. Guiding tube adalah semacam silinder panjang yang bisa menjadi pembuka jalan bagi pedang yang masuk, sehingga pedang tidak bergesekan langsung dengan organ tubuh orang yang menelannya karena terlindung oleh guiding tube. Di antara resiko menelan pedang tentu saja adalah luka di sepanjang saluran pencernaan. Jika pedang yang ditelan lebih dari satu yang kadang dilakukan, maka sangat mungkin pergesekan dua pedang akan menjepit saluran pencernaan dan menimbulkan luka terbuka yang serius. Tubuh terpotong menjadi dua. Aksi sulap memotong tubuh manusia menjadi dua bagian memang terlihat sangat horor. Beberapa orang mungkin tidak tega melihat adegan yang mengerikan itu. Beberapa pesulap ternama, diantaranya David Copperfield dan Chris Angel, pernah melakukannya. Seperti yang ada di dalam video ini, pesulap meminta seorang wanita untuk berbaring di atas meja. Ia kemudian meminta dua orang untuk memegangi tangan dan kaki wanita itu. Tak lama kemudian, pesulap memegang bagian perut wanita itu dan tubuhnya pun menjadi terpotong. Namun meskipun tubuh telah terbelah menjadi dua, tetapi wanita itu masih hidup, bahkan dapat menjerit. Kita mungkin bertanya-tanya bagaimana bisa tubuh manusia dipotong menjadi dua, sementara yang bersangkutan masih hidup. Sebenarnya, dua orang wanita dan sebuah manekin dilibatkan untuk adegan tubuh yang terpotong ini. Sebelum pertunjukan dimulai, orang pertama berada di atas orang kedua. Ketika berbaring di dalam kotak, mereka digantikan manekin yang dapat bergerak seperti nyata. Selanjutnya, manekin itu pun digergaji dan kotak terpisah menjadi dua. Kotak pertama berisi bagian perut ke bawah termasuk kaki, kotak kedua bagian tubuh atas perut. Melempar pisau. Pesulap akan melempar beberapa pisau ke orang yang dipasang pada sebuah papan target berbentuk lingkaran. Papan tersebut akan diputar untuk menambah efek menegangkan. Tapi tak ada satu pisau pun yang meleset saat dilempar. Rahasianya adalah dengan kecepatan. Pesulap hanya menyembunyikan pisau di sakunya, sementara asisten sibuk melakukan tugasnya di belakang papan untuk memunculkan pisau dari belakang, sehingga seolah-olah pisau yang dilempar oleh pesulap menancap di papan. Pengaturan waktu dan koordinasi yang baik sangat dibutuhkan di sini. Duduk di udara. Saat kamu berjalan-jalan ke luar negeri, misalnya India, mungkin pernah menjumpai seseorang melakukan atraksi duduk melayang. Beberapa dari mereka tampak hanya bertumpu pada satu tongkat saja. Atraksi ini biasanya mereka lakukan untuk menarik perhatian orang-orang yang lewat sekaligus mencari uang. Para pelaku atraksi tersebut juga memperlihatkan ekspresi khusyuk seperti sedang bermeditasi. Tak jarang orang-orang di sekelilingnya pun dibuat kagum. Bagaimana bisa manusia duduk melayang hanya ditopang tongkat kecil? Trik yang digunakan untuk bisa atraksi duduk melayang ini sebetulnya cukup simpel. Semua orang bisa melakukannya tanpa kekuatan sihir atau gaib sekalipun. Namun yang harus digarisbawahi, kamu harus mempunyai peralatannya, yang harus dirangkai sendiri sehingga bisa duduk melayang. Peralatan yang dibutuhkan diantaranya adalah tongkat besi, dudukan besi, karpet, dan tiang-tiang besi pendek.
Setelah itu, salah satu tiang dimasukkan ke dalam lengan baju sebagai penumpunya. Yang terpenting adalah busana dibuat lebar untuk menutupi tiang-tiang tersebut, untuk menciptakan ilusi bahwa dia benar-benar duduk melayang. Berjalan di atas air. Pesulap kenamaan semisal Criss Angel kerap kali mempertontonkan aksi-aksi sulap yang mengundang decak kagum. Pasalnya cukup sulit untuk mengungkapkan rahasia di balik tiap adegan tersebut, semisal aksi sulap melayang, aksi sulap menghilangkan benda, maupun aksi sulap yang akan kita bahas ini, yaitu berjalan di atas permukaan air. Aksinya sangat rapih lantaran dipersiapkan matang dengan kemampuan akting pesulap, pameran pendukung, dan pengambilan sudut kamera, serta peralatan yang juga mendukung aksinya. Padahal aksi berjalan di atas air ini sebenarnya sangat sederhana alias tidak membutuhkan orang yang benar-benar sakti. Berikut merupakan rahasia di balik aksi berjalan di atas air yang diperagakan oleh seorang pesulap bertopeng. Mula-mula ia berakting seperti menyeimbangkan dirinya, kemudian mulai melangkahkan kaki di atas air. Inilah rahasianya. Sebuah alat bantu seperti meja berpenampang tembus pandang alias transparan. Meja ini juga dilengkapi dengan kaki-kaki yang juga tembus pandang, sehingga tidak terlihat ketika ditenggelamkan ke air. Dan orang-orang yang berenang di sekelilingnya sebetulnya adalah pameran pembantu, di mana mereka berekspresi seolah-olah berdecak kagum atas aksi si pesulap. Menangkap peluru dengan mulut. Meski ini murni merupakan trik dan bukan sebuah kemampuan khusus ataupun ilmu supranatural, beberapa kali trik ini sempat memakan korban bahkan merenggut nyawa sang pesulap. Maka dari itu, trik menangkap peluru dengan mulut sering dianggap trik terkutuk. Tapi sebenarnya trik ini cukup sederhana. Saat pesulap meletakkan peluru dengan mendorongnya dengan besi ke dalam selongsong, besi yang digunakan telah diletakkan sebuah magnet agar saat ditarik, peluru tertarik keluar kembali dari selongsong. Setelah itu, peluru tadi secara diam-diam terlebih dahulu dimasukkan ke mulut pesulap. Saat senjata ditembakkan, hanya efek misiu yang sebenarnya terlihat tanpa ada peluru yang terlontar. Lalu pesulap tinggal berpura-pura telah menangkapnya dengan mulut. Wanita bertubuh zigzag. Dalam adegan ini terlihat seorang wanita masuk ke dalam sebuah kotak, lalu si pesulap menutup kotak tersebut. Lalu ia mendorong kotak bagian tengah tanpa menyakiti tubuh si perempuan. Si perempuan masih bisa berdiri tegak, bahkan perempuan tersebut tersenyum seperti tidak terjadi apa-apa. Triknya ternyata sangat mudah. Kotak dibuat sedemikian rupa dan agak tebal agar tubuh wanita bisa berposisi sedikit melengkung. Dan peraganya tentu saja adalah orang yang memiliki tubuh yang lentur. Sehingga ketika kotak bagian tengah ditarik, si perempuan bisa melenturkan tubuhnya mengikuti kotak tersebut. Sehingga si wanita terkesan terpotong, padahal ia hanya membongkokkan tubuhnya. Wanita bertubuh melar. Dalam aksi sulap ini terlihat seorang wanita seperti memiliki tubuh yang melar seperti karet. Kalian pasti akan terheran-heran bagaimana bisa tubuh seseorang melar bagaikan karet. Bahkan bagian kepalanya seperti terpisah dengan anggota tubuhnya. Ternyata triknya sangat sederhana. Ketika si pesulap membuka kotak, maka dua orang peraga masuk ke dalam kotak untuk menjulurkan kaki dan tangannya. Sehingga peraga ini membuat seolah-olah tangan dan kaki si wanita bisa melar. Menusukkan jarum ke kulit. Kulit pesulap ditusuk dengan jarum meskipun mengeluarkan darah, sang pesulap tetap tenang tanpa merasakan kesakitan. Ternyata triknya cukup sederhana. Sebenarnya yang ditusuk itu bukan kulit asli dari pesulap, melainkan lem karet dan darah yang keluar adalah palsu. Si pesulap sebelumnya sudah mengoleskan lem ke tangannya, lalu ia seolah-olah menusukkan jarum ke kulitnya. Lalu ia tinggal menempelkan kulitnya agar terkesan jarum tersebut tertancap di kulitnya. Untuk membuat efek berdarah, pesulap mengoleskan jarum tersebut dengan cairan berwarna merah. Sangat sederhana, bukan? Silahkan like video ini untuk mendukung kami membuat video menarik lainnya untuk Anda. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah video ini. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari channel ini.